Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taruni, Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Nama saya Novi Berliana Mandasmara Putri. Dan saya jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan. Di pertemuan kali ini saya akan sedikit membahas tentang bahan tambahan pangan atau bisa disebut juga dengan BTP. Kita hidup dalam masyarakat, menjadi sadar akan pangan dan gizi dan sadar untuk menjadi konsumen yang baik. Dewasa ini, masyarakat itu bukan hanya tertarik pada aspek apakah bahan pangan itu memberikan cita rasa yang enak, apakah anak-anak itu mau menikmati pangan yang disajikan, tetapi lebih dari itu, masyarakat itu telah tertarik pada hal-hal apakah bahan pangan itu baik untuk dikonsumsi atau komponen apa saja yang terdapat di dalamnya. Teknologi pengolahan pangan di Indonesia sekarang itu berkembang cukup pesat, diiringi dengan penggunaan bahan tambahan pangannya dan juga makin meningkat. Akibat kemajuan ilmu teknologi pangan di dunia, maka semakin banyak jenis bahan tambahan pangan yang diproduksi, dijual dan dikonsumsi dalam bentuk yang lebih awet dan lebih praktis dibandingkan dengan bentuk segarnya. Kemudahan tersebut dapat terwujud diantaranya berkat perkembangan teknologi produksi dan penggunaan bahan tambahan pangan atau BTP. Jadi, penggunaan bahan tambahan pangan atau BTP itu dalam produksi pangan itu perlu diwaspadai bersama, baik oleh produsen maupun oleh konsumen. Di bidang pangan kita itu memerlukan sesuatu yang lebih baik untuk masa yang akan datang, yaitu pangan yang aman untuk dikonsumsi, lebih bermutu, bergizi, dan lebih mampu bersaing di pasar global. Oke, selanjutnya kita harus tahu nih, apa sih itu BTP? Kenapa sih itu bisa digunakan? Kenapa sih itu ada bahan tambahan pangan yang dilarang? Gitu. Jadi, BTP itu menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 772, BTP itu adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai bahan makanan. Jadi, bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan komponen khas makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi yang sengaja ditambahkan ke dalam pangan untuk tujuan teknologis pada pembuatan, pengolahan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan pangan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat pangan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Apa sih tujuan bahan tambahan pangan itu? Jadi, tujuan bahan tambahan pangan itu yang pertama meningkatkan nilai gizi makanan. Ini tujuan secara umum ya. Yang pertama meningkatkan nilai gizi makanan. Yang kedua memperbaiki nilai estetika dan sensori makanan. Yang ketiga memperpanjang umur simpan makanan. Jadi tujuan BTP secara umum itu ada 3. Selanjutnya, apa sih syarat-syarat bahan tambahan pangan? Apakah bahan tambahan pangan itu memiliki syarat? Ya, bahan tambahan itu memiliki persyaratan. Yang pertama, tidak dikonsumsi secara langsung. Jadi bahan tambahan pangan itu tidak boleh dikonsumsi secara langsung. Yang kedua, tidak diperlakukan sebagai bahan baku pangan. Yang ketiga, mengandung atau tidak mengandung nilai gizi. Yang keempat, ditambahkan ke dalam pangan untuk tujuan teknologis pada proses pembuatan, pengolahan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan. Dan yang terakhir, tidak termasuk dalam bahan cemaran. Selain syarat-syarat BTP, apa sih jenis-jenis BTP? Jadi BTP itu memiliki jenis-jenis. Yang pertama adalah penguat rasa. Selain penguat rasa, dia juga jenis yang kedua pemanis. Jenis yang ketiga ada pengawet, jenis keempat ada pewarna,
Jenis yang kelima ada pengental, jenis yang ketujuh ada pengumulsi, jenis yang ke-8 ada zat pengembang adonan, dan yang terakhir zat pemucat. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian dari jenis-jenis bahan tambahan pangan. Oke, yang pertama adalah penguat rasa ya. Yang pertama adalah penguat rasa. Apa sih penguat rasa itu? Penguat rasa itu zat penyebab yang ditambahkan pada makanan yang bertujuan untuk meningkatkan cita rasa makanan dan menekan rasa yang tidak diinginkan dalam makanan. Contohnya kayak rasa bawang yang tajam, rasa sayuran mentah, dan rasa pahit dalam sayuran kaleng atau dalam makanan yang kaleng. Yang kedua adalah pemanis. Pemanis itu zat pemanis buatan yang biasanya digunakan untuk membantu mempertajam rasa manis. Jadi ada beberapa jenis pemanis juga, ada juga beberapa jenis pemanis buatan nih. Yang pertama adalah sakarin, siklamat, dulsin, dan aspartam. Selanjutnya ada pengawet. Pengawet itu adalah zat kimia yang dapat menghambat kerusakan pada makanan karena serangan bakteri, ragi, cendawan. Jadi pengawet itu memiliki reaksi-reaksi kimia juga, seperti reaksi oksidasi, pencoklatan, dan reaksi enzimatis lainnya. Selanjutnya pewarna. Pewarna ini jadi digunakan pewarna ini bertujuan itu untuk memperbaiki dan memberikan daya tarik pada makanan. Jadi jika ada makanan yang ditambahkan pewarna agar lebih terlihat menarik, lebih enak dilihat, jadi kita tuh tertarik seperti itu. Selanjutnya ada pengental. Pengental itu bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan yang dicampurkan dengan air sehingga membentuk kekentalan tertentu. Jadi seperti pengental, jadi contoh pengental itu seperti pati, gelatin, agar, alginat, karagenan gitu. Selanjutnya yaitu pengemulsi. Pengemulsi itu adalah zat yang dapat mempertahankan dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Selanjutnya ada zat pengembang adonan. Zat pengembang adonan itu adalah bahan pengembang alami yang banyak digunakan untuk makanan seperti jamur roti, ragi roti, seperti itu. Bahan pengembang alami juga bekerja sesaat setelah dicampur dengan bahan makanan. Yang terakhir adalah zat pemucat. Zat pemucat itu secara umum digunakan dalam bentuk terigu. Jadi cara kerja zat pemucat itu adalah mengoksidasi pigmen, memberikan warna pada bahan makanan, dan menghasilkan senyawa yang tidak berwarna. Seperti itu. Selain jenis-jenis bahan tambahan pangan, ada apa lagi sih? Jadi bahan tambahan pangan itu ada yang diizinkan dan ada yang tidak diizinkan. Yang diizinkan itu seperti antioksidan, anti kempal, pengaturan keasaman, pemanis buatan, pemutih dan pematang telur, pengemulsi, pemantap dan pengental, pengawet, pengeras, pewarna, penyedap rasa dan aroma penguat rasa, dan sekuestran. Itu yang diizinkan. Yang tidak diizinkan atau bahan tambahan pangan yang dilarang itu seperti asam borat, dietilpirokarbonat, duisin, formalin, kalium bromat, auramin, zat warna butter yellow, black
7984. Sebenarnya masih banyak lagi ya, ini saya hanya menyebutkan sedikit saja. Lalu apa sih resiko mengonsumsi bahan tambahan pangan? Apakah memiliki resiko? Ya, bahan tambahan pangan itu jika sering dikonsumsi oleh manusia, dia akan memiliki bahayanya sendiri dan resikonya sendiri. Mengonsumsi makanan yang mengandung bahan tambahan pangan itu, yang apalagi yang tidak diizinkan, itu akan bersifat racun bagi manusia, sehingga dapat membahayakan kesehatan konsumen, dan senyawa tersebut juga mempunyai peluang dan dapat menyebabkan kanker. Jadi belajarlah hidup sehat, karena dengan mengonsumsi makanan yang banyak tambahan pangan, apalagi yang tidak diizinkan, itu sangat berbahaya buat kesehatan kita. Jadi mulai sekarang belajarlah hidup sehat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan-kesalahan kata, saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.